Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Triwahyu Septiani dengan NIM 20030234009 dari kelas KB 2020. Di sini saya akan melaporkan hasil penulisan dari jurnal saya yang berjudul Pentingnya Penentuan Asam Borat. Adapun jurnal ini diajukan untuk tugas mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Dr. I. Gustinanda Sanjaya, FSI. Abstrak. Asam borat atau HTKBO3 merupakan senyawa kimia anorganik yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri kimia, seperti industri farmasi, keramik, kaca, dan lain-lain. Penggunaan asam borat antara lain untuk analisis kimia, bahan pengawet, antiseptik, dan disinfektan. Proses pembuatan asam borat menggunakan proses asidifikasi dengan perbandingan mol boraks banding asam sulfat dengan 1:1,01. Reaksi bersifat eksoterius dan dijalankan dalam reaktor aliran tangki berpengaduk. Fase cair, irreversibel serta kondisi operasi dijaga isotermal dan tekanan 1 atm dengan bahan baku boraks sebanyak 1223,07 kg per jam. Asam borat juga memiliki bahaya yang ditimbulkan pada manusia dan juga banyak berita hoax yang berkaitan dengan asam borat. Salah satunya yaitu adanya berita hujan asam yang akan melimpah Malaysia dan Indonesia dari ledakan nuklir di Jepang. Kata kunci, asam borat, senyawa kimia, bahaya asam borat, berita hoax asam borat. Bab 1 pendahuluan. 1. Bahaya asam borat. Sifat fisika kimia asam borat dapat dideskripsikan serbuk padat yang tidak berbau, berwarna putih, tidak berbau, rasa pahit, berat molekul 61,83, rumus molekul H3BO3, tekanan uap 2,6 pada 20 derajat Celcius, titik didih 300 derajat Celcius, titik lelehnya 171, dan pH 5,1. Identifikasi bahaya risiko utama jenis kesehatan organ. Bahaya utama terhadap kesehatan: iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, dan iritasi mata. Daftar organ sasarannya: darah, ginjal, jantung, sistem saraf pusat, hati, limpa, sistem pencernaan, mata, sistem reproduksi, dan kulit. Rute paparan jangka pendek: jika terhirup, dapat mengiritasi saluran hidung dan pernafasan. Konsentrasi tinggi dari debu dapat menyebabkan batuk, nyeri, sesak nafas. Jika paparan berat atau berkepanjangan dapat menyebabkan efek sistemik dengan muntah dan diare persisten. Depresi sirkulasi ruang kulit. Jika kontak dengan kulit tidak mengiritasi atau menembus kulit yang utuh, penyerapan ke dalam aliran darah melalui kulit yang luka mengakibatkan eritema makularis. Efek saraf pusat terjadi setelah 24 jam. Jika kontak dengan mata, maka akan mengakibatkan iritasi dan konjungtivitis yang bersifat reversibel. Apabila tertelan, maka akan mengiritasi saluran pencernaan dan dapat menyebabkan mual, muntah, diare, kram perut. Jika dosis yang besar dapat menyebabkan peredaran darah yang buruk. Takikardia, sianosis, delirium, kejang-kejang, dan koma. Jika terjadi pada paparan yang panjang, terhirup, maka akan mengakibatkan efek sistemik seperti mual dan muntah persisten, dapat terabsorpsi menyebabkan gangguan sistemik, depresi sirkulasi darah, shock, dan koma. Apabila kontak dengan kulit dalam jangka panjang, dapat menimbulkan kerusakan kulit lokal dan dermatitis. Jika kontak dengan mata, tidak ada data yang tersedia. Apabila tertelan pada dosis tinggi dapat mengakibatkan depresi sirkular, takikardia, sianosis, kejang, hingga koma. Kemudian lanjut 2, berita hoax tentang asam borat. Dengan judul
RI dan Malaysia tak akan hujan asam akibat ledakan di PLTN Jepang. Kabar bohong ancaman hujan asam di Malaysia dan Indonesia saat ini tidak beralasan, kata Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Asnasio Laman dalam perbincangan dengan detik.com. Andai pun terjadi hujan asam, maka asamnya adalah asam borat yang merupakan asam lemah. Asam borat digunakan untuk antiseptik. Ada pula yang mencampurkan jenis asam ini ke makanan seperti bakso dan lontong, dikenal sebagai boraks. Asam borat merupakan asam organik lemah. Asam ini adalah senyawa yang stabil, tidak mudah terbakar, bereaksi cepat dengan kalium dan asam anhidrat. Asam borat juga sering digunakan dalam dunia pengobatan dan kosmetik. Menyusul meledaknya reaktor di PLTN Fukushima, Jepang, beredar informasi yang melalui SMS dan BBM tentang kemungkinan hujan asam pada Senin malam. Cara pemastian. Langkah pertama untuk cara penetapan yaitu ditambahkan 3 ml reaksi kurkumin 0,125%. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa kisaran 0,100% sampai 0,150% kurkumin dapat larut sempurna dalam asam asetat tanpa penyaringan. Kemudian ditambahkan 3 ml larutan sulfat 95-97% dan asetat 100% dengan perbandingan 1:1. Setelah itu didiamkan selama 1-2 jam. Kemudian ditambahkan dengan 16 ml larutan amonium asetat. Dan jika terbentuk warna merah ceri, maka menandakan sampel positif terkandung asam borat. Bab 2. Material dan metode. Material bahannya metanol atau CH3OH absolut, 2 asam sulfat pekat H2SO4, 3 bahan yang akan diuji. Metode yang digunakan yaitu timbang bahan yang akan diuji sebanyak 5 gram dalam cawan porselen. Panaskan cawan porselen hingga bahan uji berbentuk arang. Tambahkan 10 tetes H2SO4 dan 2 tetes CH3OH. Lakukan uji bakar jika api berwarna hijau menandakan asam borat di dalamnya. Kemudian bab 4, hasil dan bahasan. Visualisasi 3D asam borat. Asam borat bisa dikenal dengan asam borat, hidrogen borat, asidum bohitum, dan asam ortoborat, yang merupakan suatu monobasa dari asam gadus borat lemah yang dapat digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penyangga pH, atau penyerap neutron. Asam borat akan larut dalam air mendidih jika suhu pemanasan di atas 120 derajat Celcius. Asam borat memiliki bentuk molekul segitiga datar dengan momen dipol 0. Berikut adalah visualisasi asam borat, visualisasi 3D dari asam borat. Analisa molekul H3BO3 digunakan metode komputasi dengan menggunakan cemberau profesional 0.0, kemudian dioperasikan pada cemberau 3D untuk dianalisis struktur 3 dimensinya. Proses ini memungkinkan kita untuk melihat pola pergerakan molekul secara optimal dan kemungkinan dinamika interaksi antara H3BO3 dengan H2O. Kemudian ada data dan grafik. Ini saya sudah mempunyai ilustrasi asam basa dari asam borat dan juga NaOH. Dan didapatkan data sedemikian hingga kemudian kita mengaplikasikannya lewat Microsoft Excel. Mendapatkan data seperti ini. Yaitu pH dan volume NaOH,
kita buat grafiknya, maka grafik akan berbentuk seperti ini. Dari rendah menuju ke tinggi, di mana titik ekuivalennya berada pada pH sama dengan 9. Kemudian visualisasi reaksi. Jika H3PO3 ditambah 2 NaOH seimbang dengan Na2BO3 plus 2 HCl. Berikut adalah visualisasi 3D dari H3PO3 dan 2 NaOH. Bab 5. Kesimpulannya yang pertama, boraks atau asam borat borik aktif merupakan zat yang tidak diizinkan penggunaannya sebagai campuran bahan makanan. Asam borat berbentuk kristal putih, tidak berbau, serta stabil pada suhu dan tekanan normal. Bahaya boraks jika terhirup mengenai kulit dan tetelan bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kulit, mata, dan kerusakan ginjal. Berita hoax atau berita bohong mengenai asam borat juga banyak tersebar. Salah satunya yaitu dengan adanya berita hujan asam yang akan menimpa Malaysia dan Indonesia, dampak dari ledakan nuklir di Jepang. Ya, demikian barangkali dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saudara, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.